Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Hari ini Miss akan menjelaskan tentang materi hukum gravitasi. Dan di next video akan ada hukum Kepler. Yuk kita mulai untuk materi yang pertama. Di hukum gravitasi Newton ini ditemukan oleh Isaac Newton. Nah, beliau itu adalah seorang ilmuwan fisika juga modern. Beliau itu menuliskan banyak buku, terutama tentang prinsip matematika, dan itulah yang paling terkenal, yaitu ada 3 hukum gerak. Di situ ada hukum fisika modern, nanti ada hukum gerak juga yang lain. Kalian harus pahami satu-satu ya. Untuk Newton ini ngebahas tentang fisika modern, yaitu tentang menjelaskan gerak sebuah planet. Kan dari dulu tentang historinya tuh banyak. Nah, kalian harus pahamin histori satu persatu. Hukum gravitasi umum Newton ini dia berisikan tentang bahwa gaya gravitasi antar dua benda merupakan gaya tarik-menarik antar dua benda. Besarnya berbanding lurus nih dengan massa masing-masing benda. Tapi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Gravitasi itu bisa dibilang adalah interaksi dua benda seperti yang saya sebutkan di awal. Dan bisa dianggap bahwa dua benda ini bisa saling tarik-menarik satu sama lain. Kalau kalian lihat di situ ada massa 1, ada massa 2, itu karena di sini adalah gaya tarik-menarik, otomatis akan ada gaya tarik antara F1 yang artinya tarik antara benda pertama dengan benda kedua. Sedangkan dari F2 sendiri, F21 berarti antara gaya tarik-menarik antara yang dialami M2 dari M1. Nah, jarak mereka itu kita lambangkan adalah R. Nah, kita lanjut lagi. Nah, menurut rumus ini, kalian cukup ngerjain satu rumus aja, karena sama aja nih. Gaya tarik-menarik antar dua benda ya, mau yang dialamin M1 dari M2, atau dari benda 2 yang diterima oleh benda 1. Karena sama aja. Jadi kita tuliskan F-nya sama dengan G kali M1 dikali M2 per R kuadrat. Makanya yang dibilang tadi berbanding terbalik jaraknya. Oh ya, untuk G sendiri, yaitu konstanta gravitasi umum, dia tuh nilainya udah ada alias konstanta. Itu 6,07 kali 10 pangkat min 11. Dan patut kalian perhatikan baik-baik bahwa kalau di sini dia pakai kilogram, otomatis nanti massanya harus kilogram. Kalau di sini masanya meter, maka jaraknya juga harus meter. Jadi benar-benar kalian tidak boleh sampai lupa untuk mengubah satuannya. Lanjut. Nah, kalau misalkan gaya tarik-menarik 3 benda gimana? Atau lebih ya? Nah, kalian harus pakai sistem yang seperti ini. Kan di sini ada massa 1, massa 2, dan massa 3. Kalau dibilang atau ditanyanya, atau berapa besar gaya gravitasi yang dialami oleh benda pertama? Otomatis di sini kita bahwa kita harus benar-benar melihat bahwa benda pertama ini kan ada gaya tarik-menarik dengan benda ketiga. Nah, benda yang pertama juga akan ada tarik-menarik dengan benda kedua. Otomatis rumusnya nggak boleh langsung, udahlah sama aja gitu. Nggak boleh. Kalian harus cari satu-satu. Benda 1 dengan benda 2, benda 1 dengan benda 3. Maka kalian pakai rumus akar F kuadrat plus F1 ketiga kuadrat tambah F12, F13 cos theta. Kenapa cos? Karena kalau kalian perhatikan baik, dia membentuk sudut. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kadang sih sebenarnya ada rumus yang menulisnya kayak gini. Di sini dianggapnya kan F1. Di sini kita tulis adalah F2. Kalian nulisnya kayak gini. F1 kan antara F1 dengan F3, maka tambah. F2 itu adalah F1 dengan F2. Tambah 2 F1, F2 cos theta. Nah, ini kayak gini boleh.
karena sama aja. Yang penting kalian sudah dapat jawaban dari F12-nya dan F13-nya. Bisa dibilang ngerjainnya 3 step. Step pertama, cari gaya yang F1 dengan F2. Step yang kedua, cari gaya F1 dengan F3. Lalu, kalian pakai akar dan dikos tangan. Seperti rumus ini. Oke, aman? Kalau aman, lanjut. Nah, kan tadi sudah ada gaya. Gaya nih, force. Sekarang ada yang namanya gravitasi. Bahasa lainnya kita percepatan gravitasi lah ya. Bisa dibilang adalah sebuah daerah yang masih bisa merasakan adanya pengaruh gaya gravitasi. Nah, kuat medan gravitasi ini besarnya sama dengan gaya gravitasi yang bekerja tiap satuan. Kayak gini. Jadi kalau misalnya dari medan gravitasi kayak gimana? Bisa kayak gini. Oke. Kan tadi ada F gravitasi per massa ya. Massa itu adalah massa yang ditanya, massa yang diketahui. Otomatis F-nya kan tadi rumusnya gini, G M1 M2 dikali ya per R kuadrat per M. Ini massanya bebas, mau coret yang mana. Karena di sini massanya cuma ada 1. Berarti ntar saya coret 1. Nah, berarti untuk rumusnya sendiri akan berubah menjadi G kali massa per R kuadrat. Nah, ini ntar diketahui deh massanya. Ntar kalian tinggal pakai aja. Ingat kalau massa gravitasinya udah ada tetapannya, jadi kalian nggak perlu bingung-bingung. Dan kan harus tahu bahwa boleh nggak sih gravitasinya langsung aja ke G-nya 9,8 atau 10. Sorry guys, kadang kan seperti itu percepatan gravitasi beda-beda ya. Memang range-nya itu 9,8 sampai 10. Tapi kan randomly di sini nyarinya gravitasi ya. Terus kalau misalnya dia nanyanya di planet lain kan nggak mungkin kita pakai 9,8, bener nggak sih? Apalagi kalau nyarinya ke bulan atau planet yang nggak ketahuan gitu, yang X. Nah, otomatis kita nyarinya kayak gini deh. Jadi kalian nggak boleh langsung nebak-nebak kecuali dia memang sudah yang jelas bumi. Nah itu kayak gitu. Oke. Next, selanjutnya. Untuk gerak planet sendiri atau gerak satelit itu rumusnya kan F sama dengan M kali A harusnya. Karena di sini dia itu geraknya adalah sentripetal. Sentripetal tuh muter guys. Muter, keliling, orbit. Kayak satelit kan dia mengorbit ya. Bulan juga mengorbit. Nah, otomatis percepatan A-nya itu adalah sentripetal. Maka rumusnya akan diganti M V per air. Nah, sama deh kayak ini. Seperti yang dijelaskan. Sedangkan kalau pengen nyari kecepatan, misalkan bulan itu ngelilingin bumi nih. Nah, kita disuruh nyari kecepatan. Kita pakai akar GR. GR kan bulan ngedeketin bumi mulu tuh. Nah, kelajuan pakai itu aja. Selesai. Kita lanjut. Nah, contoh soal yang ada. Dua buah benda masing-masing bermassa 6 kg dan 3 kg berjarak 30 cm. Besar gaya tarik-menarik antara kedua benda tersebut. Oke, diketahui ya, massa pertamanya adalah 6. Massa keduanya adalah 3 kg. Yang ditanya itu F. Nah, bisa tetap pakai huruf G, bisa langsung nanti dihasilkan. G-nya tuh kayak gini. Kan rumusnya itu adalah F sama dengan G M1 M2 ini dikali ya per kuadrat. Nah, G-nya tetap di G kalau kalian di soal tetapnya pakai G. Kali 6 dikali 3 per jaraknya berapa nih? Jaraknya 30 cm. 30 cm jadi meter. R-nya 30 cm. Berarti 0,3. Sini berarti 0,3 3 kali 10 pangkat min 1. Paling gampang sih. Saya biasa pakai kayak gitu. G 6
kali 3/9 dikali 10 pangkat min 2. Nah, coret deh. 3, ini kan 3 ya. 6, 3, 2. Ini naik ke atas. Berarti nanti F-nya itu sama dengan G, ini 2 kali 10 pangkat 2, alias 200 G. Nah, kalau misalnya ditanya ada angkanya, kalian harus jabarin. G-nya itu kan 6,67 kali 10 pangkat min 11 dikali 200 saja. Silakan. Coba dicari. Cek dulu. Oke. 1, 3, 3, 4 kali 10 pangkat. Kalau jadinya 13, bisa pakai 13,34 kali 10 pangkat min 13. Gitu. Selesai. Nah, itu untuk soal yang pertama. Gimana? Aman? Udah? Oke. Itu saja. Kalau kalian ada yang mau tanyain, nanti ulang lagi aja videonya ya. Sekarang kita untuk soal yang kedua. Soal yang kedua sama nih. Yang ini saya jadiin PR aja ya. Kalian kerjain. Nanti kalian masukin ke Google Classroom. Soal yang kedua. Untuk soal yang ketiga gimana? Soal yang ketiga, dia minta percepatan gravitasi. Apabila percepatan gravitasi di permukaan bumi itu 9,8, tentukan percepatan gravitasi pada ketinggian 5R dari permukaan bumi. Yuk, kita mulai. Kan bumi itu R. Dia bilang dari permukaan bumi. Permukaan bumi di sini. 5R. Nah, di sini gravitasinya G. Yang di sini X nih yang ditanya. Cara ngerjainnya gampang. Kita mulai. Tadi kan itu adalah G besar M per R kuadrat. Gini. Sekarang kita mulai. Kita ngebandingin saat di permukaan bumi dengan saat di 5R itu. Masa nggak ada. Masa nggak ada gravitasi? Oh, berarti kita bisa aja nyoret. Saya tarik ke sini ya. Jadi R kuadrat saat di permukaan bumi sama dengan GR kuadrat saat di X. Kita jabarin. G-nya di bumi itu 9,8. R-nya tadi di bumi kan R doang ya, R. Ini X. Karena ditanya. Terus R-nya, ingat dari pusat ya. Otomatis. Ini R ditambah 5R, 6R. 6R. Jangan lupa buka kurung, tutup kurung. 9,8 kali kuadrat sama dengan X kali 36 R kuadrat. Saya coret R kuadrat. Berarti X sama 9,8 dibagi 36. Nah, jadi jelas ya. Kalau kita lihat baik-baik di sini, 9,8 dibagi 36 itu adalah 0,27. Jadi makin menjauh dari permukaan bumi, gaya gravitasinya makin kecil. Nah, dan makin ke permukaan bumi, gravitasinya makin besar. Nah, jadi cepet banget. Karena ada gaya tarik menarik kan. Nah, itu dia untuk soal yang ketiga. Nah, ini soal tambahan ini. Tadi kan saya udah ngasih soal yang di nomor 2. Sekarang ada latihan soal selanjutnya. Kalian screenshot ya. Berarti pas ya, ada 5 soal. Nanti kalian kerjakan dan kalian taruh di Google Classroom. Terima kasih semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.